Jatuh lagi. Dan hello everyone. Jadi di sini itu udah jam nih ya, udah jam 10-an dan aku masih ngonten ini karena aku bener-bener kepikiran banget sama Nendoroid ini. Jadi sementara itu aku ditemani sama bantal ini. Nah, bantal ini adalah artworkku. Jadi hasil gambarku yang aku buat jadi bantal. Ini sebenarnya for your family tapi versi Kongguan gitu. Jadi kalau kalian mau beli bantalnya, kalian bisa lihat di link description di bawah. Ya udah, sekarang aku bakalan ceritain ya. Aku tuh biasa aja sama Nendoroid ini, bener-bener biasa banget. Terus aku tuh juga kepikiran, kenapa kok kayak dulunya itu paling sekitar harganya 600-an, 700-an gitu waktu pre-order. Tapi aku tuh nggak sempet pre-order. Karena nggak sempet pre-order itu, akhirnya mau nggak mau aku harus beli ready stocknya dong. Dan ternyata waktu aku beli ready stocknya, wah gila mahal banget gitu. Cuman ya mau nggak mau aku belilah. Aku juga nyesel kenapa aku nggak pre-order gitu. Nyesel banget. Nendoroid kali ini yang aku review itu adalah Nendoroid ini. Jadi ini tuh Nendoroid Mash dari Mashle. Jadi ini tuh karakter utamanya gitu. Sebenarnya dia itu ada Nendoroid lain namanya Nendoroid Lance. Waktu itu aku tuh galau suruh pilih beli main karakternya dulu atau beli si Lance yang ini. Cuman keputusan akhirku kayak udahlah beli main karakternya dulu, Lance-nya baru nanti. Karena Lance-nya itu juga harganya sama aja. Jadi ya udah, tanpa kita basa-basi kita bakalan unboxing Nendoroid ini. Jadi ini tuh Nendoroid Mash. Boxnya itu sebenarnya ya biasa banget gitu ya, kayak Nendoroid pada umumnya kan, dan kecil banget. Ini aku nggak bohong ya kalau harganya itu beneran 1.250.000. Jadi aku nggak ngada-ngada ya, aku memang belinya segitu. Which is ini sangat overpriced. Terus ini kita bakalan buka dulu. Jadi di sini yang pertama kita itu dapat ini. Jadi ini tuh adalah manual booknya gitu. Jadi kalau misal kalian bingung sama Nendoroidnya atau pertama kali kalian beli Nendoroid, kalian bisa banget lihat ke manual booknya ini karena ini sangat berguna banget. Terus yang kedua di sini kita dapat standinya dan ini tuh ada parts kaki sama tangan eksternal. Terakhir kita dapat nendonya guys. Jadi ini tuh ada nendonya dan beberapa partsnya gitu. Jadi ini tuh penampakan isi parts dari Nendoroidnya. Menurut aku sih kayak biasa banget. Dia tuh kayak nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Ya so far lumayan oke sih. Jadi sekarang aku tuh bakalan jelasin semua partsnya satu-satu guys. You are hero? Oh yeah. Oke, yang pertama di sini tuh kita dapat Nendoroid Mash-nya. Nah, Mash-nya ini sebenarnya detail rambutnya biasa banget ya, karena memang di karakternya dia juga kayak datar gitu kan. Jadi kayak what do you expect pertama. Terus saya bajunya ini kayak berjubah gitu dan belakangnya itu ada logo apa namanya? Tuh aku nonton Mash tapi lupa. Cuman yang disayangkan adalah karena belakangnya itu kan ada colokan standinya kan. Jadi colokan standinya ini itu nutupin si logonya ini. Jubahnya sebenarnya detailnya simple banget. Depannya sih lumayan oke. Karakternya kan juga kayak gitu ya, jadi kayak ya udah gitu, aku mau bingung aku mau jelasin apa gitu. Nih kalau kalian lihat detail matanya itu biasa ya, datar lah, memang kan Mash juga memang tipenya datar gitu kan. Bagian matanya ini ada kayak logo something gitu ya, garis gitu kan. Memang kan dia kan nggak punya magic gitu kan, jadi dia kayak gambar sendiri kan ya. Kalau kalian nonton animenya pasti ngerti lah. Yang jelas untuk Nendoroidnya sih I have no explanation, aku juga nggak ada penjelasan apa-apa nih. Terus di sini tuh kita dapat 2 faceplate ya, jadi total sama Nendoroid itu total dapat 3 faceplate. Aku jelasin satu-satu. Yang pertama di sini kita dapat faceplate dia yang kayak panik atau gimana gitu. Ya ini mukanya datar banget sih. Terus habis itu di sini kalian lihat ya, di sini tuh ada kayak air keringet gitu loh. Ya ikoniknya dia ada garisnya ini, yang menurutku garisnya itu yang bikin berbeda. Terus yang satu lagi dia kayak BT gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat mukanya itu nggak beda jauh sama Nendoroidnya. Aku bakal tunjukin kalau ini itu ada kayak gitu. How do you explain? Gimana aku jelasinnya? Pokoknya aja gitulah. Next kita ada ini tuh kayak efek lari, bawahnya tuh datar, jadi kayak kamu tinggal taruh kayak gini. Jadi efeknya tuh datar begitu, ciprak banget ya. Bahkan rambutnya aja kalah ciprak sama efeknya ini. Ya ini sebenarnya simple banget dan ini kayaknya agak-agak transparan tapi not really transparan. Di sini kita dapat 2 barbel. Nah ini barbelnya kiri sama kanan sama aja sebenarnya. Jadi aku bakal pegang satu aja biar lebih kelihatan. Jadi si Mash kan suka olahraga nih, karena dia nggak bisa pakai magic gitu. Jadi di sini tuh ada barbelnya dan barbelnya itu detailnya simple. Cuman karena ini barbelnya itu simple, gak ada kayak gitu ikoniknya, jadi dia itu bisa dipakai buat Nendoroid lain, which is itu a good thing kan. Ini sebenarnya detailnya ya simple banget dan warnanya abu-abu gitu. Di sini itu kita ada beberapa parts tangan dan kaki yang aku bakalan jelasin satu-satu. Yang pertama di sini tuh ada parts tangannya Mash lagi matain sesuatu. Ini tuh aku lupa ada di scene mana. Dia kalau nggak salah matain sumpit atau matain tongkat sihir, aku lupa. Tangkainya itu nggak bisa dicopot guys. Jadi memang tangkainya begini doang. Cuma
cuman ini agak tajam sih. Nah, next di sini kita juga ada pasangan ini. Nah, ini tangan yang dia pegang cream puff. Kalian kalau nonton Masnya pasti tahu karena dia itu suka banget namanya makan cream puff. Ini itu bisa dicopot guys kayak gini, dan kamu bisa pasang balik juga sih. Next di sini kita juga ada pasangan genggam yang menurutku tangan genggamnya ini juga biasa banget lah. Ya kayak Nendoroid lain lah. Terus di sini kita itu dapat parts kaki ya. Jadi ini tuh kaki kiri dan kanan. Sebenarnya ini tuh kaki ngelipet gitu. Jadi ini tuh ya tinggal copot pasang aja ke Nendoroidnya di parts kakinya gitu. Kita anggap aja satunya ini spare-nya gitu. Jadi kalau misal kayak hilang satu masih ada satu gitu. Cuman karena dia itu ya jatuh lagi. Cuman kakinya itu nggak gitu beda. Terus yang terakhir di sini tuh kita dapat pasangan ini. Ini tuh tangan dia lagi pegang. Pegang apa? Apalagi kalau bukan si tangan barbelnya ini. Jadi ini barbelnya tinggal kamu tekan aja kayak gini, dan ya udah dia nanti pegang barbelnya gitu. Tangannya ini itu bisa kamu copot kayak gini, terus kamu bisa pasang balik. Nah yang terakhir itu ini. Ini itu adalah standinya. Jadi ya kalau kalian lihat sebenarnya standinya itu B banget ya, kayak Nendoroid lain. Jadi ya bener-bener kotak gitu. Di sini kalau kalian lihat itu pokoknya ada kreditnya si meshnya gitu, anime dari meshnya itu. Kalian mau beli di Nendoroid itu tinggal dicolok aja kayak gini, dan hampir jatuh ya, hampir jatuh. Astaga, panik aku. Jadi kalian bisa berdiriin Nendoroidnya kayak gini nih. Sensei, akimashita. Jadi ini tuh adalah keseluruhan isi parts dari Nendoroid si mesh. Ya sebenarnya dia lumayan banyak, tapi ya dengan harga yang aku beli memang overpriced. Makanya kalau kalian mungkin mau beli Nendoroid mesh, jangan di harga aku lah. Pokoknya jangan lah. Tunggu aja re-release. Udah itu paling bener. Jangan kayak aku ya, jangan bener. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang kalian suka, yaitu bongkar pasang Nendoroidnya. Aku juga nggak tahu sih posenya gimana, tapi harusnya posenya itu bedanya lumayan signifikan. Jadi kayak nggak sampai segitunya gitu. Jadi pose pertama itu paling gampang. Jadi di sini kita bakalan pasang. Here we go again. Nah, di sini kita bakalan pasang si barbelnya ini. Terus di sini tuh ada tangannya gitu kan. Ini kita bakalan copot. Ya udah tinggal colok aja kayak gini nih. Biar lebih gampang tuh. Kamu copot aja ini. Woi, sabar. Ini aku bakalan colok dulu. Akhirnya udah bener juga nih. Ini kita bakalan tinggal colok aja. Dan kita dapat pose pertama dia yang dia lagi pegang barbel. Lucu ya, mukanya datar tapi dia pegang barbel gitu. Somplak sih ini memang. Lanjut kita ke pose berikutnya. Pose berikutnya itu sebenarnya nggak gitu beda sama ini. Kenapa kok nggak gitu beda ya? Karena memang begitu. What? Sebenarnya aku tuh tinggal perlu nyopot pas tangan yang satunya gitu. Kita colok balik ke sini, tinggal pegang barbel satu. Mana barbel satunya? Oke, sama barbel satu lagi. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang dia lagi ngangkat barbel. Jadi yang tadi itu kan dia cuma ngangkat satu nih. Sekarang dia ngangkat dua. Ya nggak beda sebenarnya, cuma beda ganti tangan aja. Lucu ya, dia kayak ngangkat beban segitu beratnya, tapi kayak mukanya datar banget. Kita lanjut ke pose berikutnya. Pose berikutnya ini nggak beda jauh juga. Tangannya aku bakalan copot dulu. Kita balikin ke parts tangan awal. Tangan yang ini yang pegang barbel ini, aduh bye-bye deh. Ganti ke parts tangan ini. Tangan yang dia lagi matain sesuatu ini. Jadi ini tinggal colok. Nah kan tangannya copot lagi. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang dia lagi pegang tokat kayu yang lagi dia patahin. Ini kayaknya tokat sihir setauku. Bukan tokat kayu biasa. Seingatku itu tokat sihir. Bener gak sih? Kita lanjut ke pose berikutnya. Pose berikutnya ini another muka datar ini. Jadi ini kita bakalan lepas ini dulu. Si tangan genggam ini kita copot dulu. Au. Kita pindahin ke sini ya. Jadi ini tinggal aku pindahin sini. Harusnya bener. Ini kan gini. Nah, sekarang kita ganti kakinya nih. Jadi kakinya tuh kalau mau ganti, ini tuh ditahan dulu nih. Kalian lihat ya, ini ditahan dulu. Baru tarik kakinya ini satu aja. Ditarik gini. Ini terus aku tekan masuk nih kayak gini. Jadi untuk kelihatan pose ini itu memang agak susah. Jadi aku butuh standy. Nah ini sebenarnya itu adalah efek larinya si mesh. Aku taruh kayak gini. Ya udah kita dapat pose dia yang dia lagi lari gitu. Efek ini doesn't kelihatan kayak efek gitu ya. Konyol banget. Kita next pose ya. Ini aku cuman balikin tangan ini dulu, balikin ke tangan awal ya. Terus kakinya ini juga dicopot, balikin ke kaki awal juga. Tangan yang ini itu diganti. Kita ganti ke tangan yang cream puff ini. Nah, sekarang kita bakalan ganti faceplate. Cara ganti faceplate-nya itu, ini kita harus tarik dulu. Terus ini faceplate-nya aku bakalan tarik gini. Kita ganti ke faceplate dia yang dia lagi makan gitu. Ini tangannya tinggal aku pasin. Kita dapat pose dia yang dia lagi makan cream puff. Ini salah satu pose favoritku. Walaupun
matanya datar begini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pose terakhir. Jadi pose terakhir ini sebenarnya intinya adalah tangannya ini kita balikin ke tangan awalnya dia. Terus ini mukanya itu tinggal diganti aja. Jadi ini kita bakalan ganti mukanya dan ganti facepaint yang terakhir ini yang belum ada kan. Dan ya udah kita dapat pose terakhir dia yang kayak gini. Aku bingung jelasin ini tuh facepaint apa. Ya datar banget. Sekarang kita bakalan bikin dia jadi Nendoroid doll. Rambutnya copot dulu, faceplate-nya sama rambut belakangnya. Jadi ini pasang rambutnya, pasang faceplate-nya sembarang sebenarnya sih faceplate-nya ini. Terus sama rambut depannya. Dan jadinya kayak gini. Karakternya gimana ya? Simple banget gitu loh. Nih kalau dia jadi Nendoroid doll kayak gini. Sebenarnya keren loh kalau dia mukanya datar gini. Tapi kayaknya aku butuh temannya. Aku butuh lens untuk foto dia sih. Rambutnya kan gak banyak detail. Ini sangat enak banget kalau dibuat traveling. Yaudah, jadi kayaknya gitu aja. Aku bakalan balikin semuanya ke box. Jadi gitu aja review Nendoroid kali ini. Menurut aku sama Nendoroid ini itu sebenarnya cakep sih, tapi dia itu terlalu simple karena kan kayak mesh itu kan memang bener-bener datar banget. Tapi beberapa detailnya itu lumayan oke. Jadi misal kayak barbelnya itu detailnya oke. Terus ada beberapa itu detailnya masih kayak masuk-masuk aja. Apakah aku bermasalah sama Nendoroid ini? Nggak terlalu banyak detail yang jiprak-jiprak. Jadi kayak kamu bisa bawa traveling juga kan. Which is itu a good thing. Tapi aku juga kepikiran, wah ini lensnya gimana ya? Ini dibeli apa enggak ya? Soalnya itu mahal banget. Kalau kalian suka mesh, mungkin kalian kusaranin beli ini. Tapi mungkin kalian harus aware sama faceplate-nya yang ada 2 faceplate itu kayak kurang lebih mirip gitu loh. Jadi kayak kalian beli itu kayak ini aku berasa kayak cuman punya 2 faceplate bukan kayak 3 faceplate. Sayangnya di situ sih. Tapi so far the rest of it itu nggak ada masalah. Jadi kayaknya gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku, dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya atau review figur apapun lah yang mungkin kalian pengen aku review gitu. Kalian bisa komen di bawah. Jadi kayaknya gitu aja. See you next time everyone.